warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fityatur Rahman di belakang 137. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 izin membuka acara kali ini. Dikarenakan pada saat merekam wawancara terkendala jaringan, maka pembukaannya akan saya buka melalui video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9, di sini kami akan mewawancarai Lembaga Global Wakaf ACT untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Fityatur Rahma dengan NIM belakang 137, yang kedua ada Korea Aina dengan NIM belakang 21, yang ketiga ada Denisa Putri dengan NIM belakang 74, yang keempat ada Namira Sukma dengan NIM belakang 85, dan yang terakhir ada Amanda Ataya dengan NIM belakang 71. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah hasil wawancara dari kelompok kami dengan Lembaga Global Wakaf ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rushan Nafali. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Ya, salam kenal. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak untuk hadir untuk bisa wawancara mengenai lembaga wakaf ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Korea Aina, mahasiswa UIN Jakarta semester 4, jurusan akuntansi, yang sebelumnya sudah menghubungi Bapak untuk wawancara mengenai lembaga wakaf ini, karena Bapak dari Global Wakaf ACT ya Pak. Oke, mungkin langsung ke wawancara aja kali ya Pak. Ya, betul. Baik, untuk yang pertama. Ya, silahkan. Mengenai awal pendirian dari Global Wakaf ini Pak. Kira-kira kapan awal pendirian Global Wakaf di ACT ini Pak? Oke, Global Wakaf berdiri sekitar tahun 2013 ya, di bulan Juli ya. Sehingga kurang lebih 8 tahun dari sekarang Global Wakaf membersamai umat. Baik, sudah cukup lama ya Pak berarti. Untuk selanjutnya nih Pak, produk-produk apa saja sih Pak dari Global Wakaf ini yang ditawarkan? Oke, baik. Di kami Global Wakaf menawarkan salah satunya adalah global wakaf modal produktif. Di kami juga ada wakaf air, WAP, wakaf air produktif, juga ada wakaf sawah produktif, juga ada wakaf pangan laut produktif. Jadi wakaf di kami adalah wakaf yang sifatnya produktif. Kami bagian dari literasi bahwa wakaf itu tidak hanya masjid, tidak hanya makam, dan tidak hanya sekolah. Sehingga wakaf yang dipahami masyarakat saat ini harus diliterasi bahwa wakaf itu bisa membangun ekonomi umat. Yang hal-hal yang menguasai hajat kepentingan umat harus menjadi bahan wakaf, seperti air ya. Jadi kami berharap air itu bisa dinikmati banyak orang, banyak manusia, itu dengan murah, bahkan harusnya gratis ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, akad apa saja yang digunakan dari Global Wakaf ACT ini? Kalau bicara akad, kita menggunakan akad Qardul Hasan ya, atau akad qard, di mana kalau wakaf modal itu, jadi seperti kita tahu bahwa wakaf itu pokoknya harus tidak boleh hilang, dia harus tetap ada, tetapi harus produktif. Jadi sebagai contoh wakaf modal produktif itu kita memberikan bantuan modal kepada para UMKM, tetapi UMKM yang mengembalikannya tanpa dikenakan bunga, tanpa dikenakan bagi hasil, jadi benar-benar pure dia mengembalikan pokoknya saja. Nah, pokoknya ini akan digunakan untuk membantu UMKM lainnya, seperti dana revolving fund ya, atau dana bergulir. Tapi memang ini wakaf seperti itu.
Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, dari akad-akadnya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Global Wakaf ACT ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih dikenal lagi? Iya, betul. Baik, bagaimana cara mensosialisasikan global wakaf, mensosialisasikan melalui kanal-kanal informasi yang ada, ya, online dan offline, ya. Kalau di online-nya kita menggunakan kanal-kanal website, media sosial, di kanal-kanal yang bentuknya offline bisa dengan seminar, bisa dengan apa namanya, banyak hal ya yang kami lakukan supaya wakaf ini bisa dipahami sebanyak-banyaknya orang, karena wakaf adalah salah satu masterpiece di Islam, ya, salah satu hal penting yang harus dipahami umat Islam. Nah, Masya Allah. Untuk selanjutnya nih Pak, perkembangan dari Global Wakaf ini sendiri sudah seperti apa nih Pak? Oke, baik. Berkembang. Perkembangan kami insya Allah berkembang dengan baik, ya. Tentu dari 2013 hingga 2021 ini kami terus, sebagai contoh nih, wakaf modal produktif WMP yang ada di kami, memang kami baru memulainya 1 tahun belakangan ketika pandemi. Saat ini lebih dari 3.000 penerima manfaat, yaitu UMKM yang kita bantu. Insya Allah kita akan terus tambahkan hingga 1 juta penerima manfaat yang kita bisa bantu. Selain modal, kita juga membantu wakaf usaha produktifnya seperti sarana usaha, seperti gerobak, booth, terus sarana-sarana usaha dari UMKM. Kita juga membantu pelatihan UMKM, membantu akses pasar. Kita punya wakaf mobil UMKM yang bisa digerakkan sebagai sarana promosi dari produk-produk UMKM. Jadi UMKM ini akan di-backup, dibantu oleh wakaf, dana-dana wakaf. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kendala-kendala yang dihadapi oleh Global Wakaf ACT ini mengenai keuangan dan bagaimana nih Global Wakaf ACT ini menghadapi kendala-kendala keuangan tersebut? Oke, secara umum kendala-kendala yang dihadapi Global Wakaf sama ya dengan kendala-kendala keuangan lainnya, ya. Kendala yang pertama tentu kita memang sedang mengembangkan sistem keuangan yang lebih baik, lebih cepat, ya. Jadi kami mencoba membuat keuangan itu bisa berbasis Android misalkan, berdasarkan aplikasi sehingga laporan keuangan, sehingga apa namanya, penggunaan dana itu bisa cepat terkontrol, pemberian maupun pengembaliannya, ya. Secara umum tidak ada hal penting sih, tidak ada isu di keuangan untuk wakaf karena memang dikelola secara proporsional, dilakukan secara baik, sehingga tentu keuangan akan jadi penting karena itu bagian dari laporan kami. Seperti itu. Baik, syukurlah ya Pak tidak ada kendala-kendala tertentu. Untuk terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak, tujuan Bapak Ya. mengenai tujuan atau harapan dari Global Wakaf ACT ini Pak untuk kedepannya? Baik, harapan kami di Global Wakaf, ya, tentu satu, ya, tumbuhnya mindset atau tumbuhnya pemahaman masyarakat, ya, terhadap instrumen penting wakaf ini, bagaimana wakaf bisa menjadi solusi ekonomi masyarakat Indonesia
Indonesia. Kalau di kami di Islam seleksi umat ya, tentunya walaupun kita membantu seluruhnya ya, rahmatan lil alamin. Tidak ada pembatasnya. Nah, kami pertama ini merubah mindset bahwa wakaf itu harus produktif, sehingga ada namanya wakaf tunai ya. Nah, bahkan ke pemerintah, gimana wakaf tunai itu bisa menyelesaikan masalah-masalah umat ya, masalah bangsa ya, masalah masyarakat. Jadi ketika pandemi hadir ya, masih ada di Indonesia, itu kedua. Ketiga, harapannya wakaf akan membantu hajat hidup manusia ya, hak dasar ya. Maka wakaf itu bisa menurunkan misalkan harga beras, bisa menggratiskan air, dan membantu modal-modal usaha, sehingga bermanfaatan wakaf akan dirasakan semakin Iya, mungkin ada kendala jaringan mungkin ya. Jadi sedikit terputus. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Kami dari kelompok 9 izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.